Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa nusallimu wa nusallimu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini masih diberikan kesempatan, kemudahan dan keistiqomahan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Insyaallah kita akan membahas kitab Bulughul Maram, hadis-hadis yang membahas tentang fikih, terutama fikih ibadah. Karena sebagaimana sebelumnya kita sering melaksanakan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, atau apa yang kita ketahui. Tetapi pagi hari ini kita akan mendengar secara langsung, bahkan membaca kitab yang akan membahas terkait dengan ibadah harian yang biasa kita kerjakan. Bisa jadi kitab ini akan mengoreksi kebiasaan kita selama kita bertahun-tahun melaksanakannya. Maka kitab Bulughul Maram ini menjadi satu landasan yang memang harus kita jadikan sebagai prioritas dalam ibadah, landasan dalam beribadah. Insyaallah kita akan melanjutkan bab yang membatalkan wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Halaman 30 sudah? Hal-hal yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Sebelum kita rinci dan kita simpulkan, kita baca terlebih dahulu hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara yang membatalkan wudu. Hadis ke-72. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Tahu Anas bin Malik? Anas bin Malik itu putranya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim termasuk bibinya Rasulullah SAW. Ketika Anas bin Malik berusia 10 tahun, ayahnya yang bernama Malik meninggal dunia. Sehingga pada saat itu Anas bin Malik ini dalam kondisi yatim. Lalu ibunya Ummu Sulaim menitipkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW. Pada saat dititipkan kepada Rasulullah, Rasulullah melihat Anas yang masih kecil, anak umur 10 tahun. Ini anak kalau diajak perang, ukuran pedang masih lebih tinggi daripada anaknya. Kalau dipekerjakan, dia belum bisa berbuat apa-apa karena masih anak-anak. Sehingga Anas bin Malik pernah mengatakan, tidaklah selama 10 tahun aku tinggal bersama Rasulullah. Saat itu usianya 10 tahun. Kemudian 10 tahun berikutnya berarti usianya sudah 20 tahun. Beliau menuturkan, selama 10 tahun itu ketika aku tinggal bersama dengan Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihat Rasulullah marah, dan aku tidak pernah dimarahi oleh Rasulullah. Berapa tahun Rasulullah tidak marah? 10 tahun. Kita 10 menit nggak marah saja susah. Rasulullah 10 tahun tidak marah. Nah, yang menarik, Anas bin Malik itu kan dititipkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasulullah agar membantu Rasulullah, menjadi pembantunya Rasulullah. Tapi kata Anas bin Malik, bukannya aku yang membantu Rasulullah, tapi justru Rasulullah yang banyak membantuku. Tapi ini kata Anas bin Malik, saking dekatnya Rasulullah dengan Anas bin Malik, sehingga salah satu perawi hadis di kalangan para sahabat itu adalah Anas bin Malik, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena kamarnya Rasulullah SAW itu terbuka bagi Anas. Dianggap oleh Rasulullah Anas itu seperti putranya sendiri. Karena putra-putra Rasulullah meninggal dunia sampai putra yang ketiga itu sebelum balik, rata-rata meninggal dunianya sebelum balik. Anak barapnya Rasulullah, Qasim meninggal dunia, Abdullah meninggal dunia, Ibrahim meninggal dunia, usianya masih anak-anak. Melihat Anas bin Malik, Rasulullah menganggapnya seperti anak sendiri.
Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dekat dengan Anas bin Malik. Begitu pula dengan Anas bin Malik. Sampai hal-hal yang private, yang pribadi Rasulullah banyak diriwayatkan dari Anas bin Malik. Biasanya yang meriwayatkan hadis tentang kepribadian Rasulullah itu hanya istri-istrinya Rasulullah. Tapi ternyata Anas bin Malik juga meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai apa yang ada di dalam kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena saking dekatnya Anas bin Malik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis yang pertama ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Qala, Anas bin Malik mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka terbiasa yantaziruna al-isya'a, menunggu waktu isya. Dan dulu di masa Rasulullah ala ahdihi, para sahabat itu setelah sholat maghrib tidak langsung pulang. Lah kan rumah mereka jauh dari masjid. Tidak ada alasan walaupun rumah mereka jauh dari masjid. Rumahnya dekat atau jauh dari masjid, ini adalah kebiasaan sunnah. Karena di antara perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, di antaranya adalah intidharus shalah ba'das shalah, menunggu sholat setelah waktu sholat. Setelah sholat tidak pulang, nunggu waktu sholat. Tapi kalau rumahnya jauh dari masjid sehingga sholat di rumah, maka tidak masuk dalam kategori ini. Jadi ini informasi. Dulu di masa Rasulullah banyak sahabat, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya sahabat laki-laki, termasuk sahabat perempuan yang disebut dengan sahabiyah itu, mereka tidak pulang setelah maghrib, melainkan menunggu sampai isya. Ini amalan sunnah, kebiasaan sahabat Rasulullah. Hatta takhfiqa ru'usahum, sampai saking lamanya mereka menunggu dari maghrib sampai isya, padahal sebetulnya tidak lama, kan hanya 1 jaman. Hatta takhfiqa, sehingga tertunduk ru'usahum, kepala mereka. Saking apa? Saking ngantuknya. Nunggu imamnya belum datang-datang, ngantuk. Jadi ternyata ngantuk itu sudah dari dulu, ya. Tidak hanya ibu-ibu jamaah pengajian itu ngantuk. Termasuk dulu sahabat Rasulullah dari isya ada yang tilawah, ada yang murajaah, ada yang kajian, ada yang bentuk halaqah gitu. Tapi di antara mereka, kata Anas bin Malik, waktu itu Anas bin Malik masih remaja, mengamati para sahabat Nabi waktu itu pada terkantuk-kantuk, nunggu. Maka jangan disamakan bacaan dulu Rasulullah dengan bacaan sekarang. Dulu Rasulullah sholat isya, bahkan di masa Khalifah Abu Bakar, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mengimami sholat isya. Yang dibaca oleh beliau adalah surat Qaf, surat yang panjang. Yang dibaca beliau kadang Al-Waqi'ah, itu satu rakaat. Kalau kita kan dibagi menjadi beberapa rakaat. Maka tidak heran kalau mereka ngantuk, karena maghribnya panjang, nunggu sampai isya masih lama, mereka ngantuk. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan mereka tertidur. Hatta takhfiqa ru'usuhum, seharusnya ru'usahum, sampai tertunduk. Tertunduk itu saking tertunduknya sampai ada yang, mohon maaf, kepalanya ke lantai, bukan sujud, tapi duduk bersila sampai tertunduk. Itu takhfiqa. Summa yusalluna, kemudian mereka sholat. Summa itu secara bahasa artinya kemudian. Banyak kata dalam bahasa Arab yang harus kita pahami. Paling tidak ada 3 kata sambung ini: wa, fa, dan summa. Wa, fa, summa. Wa itu artinya apa? Dan. Kalau fa kadang diartikan kemudian atau lalu. Kalau summa, kemudian. Apa bedanya huruf wa, fa, dan summa? Kalau wa itu adalah 2 kejadian atau 2 peristiwa yang tidak disebutkan kapan. Yang satu duluan, kapan yang satunya belakangan.
Pokoknya dua keadaan yang disatukan tanpa menyebutkan secara terperinci, itu wa. Contoh ya, Ja'a Zaidun wa Umarun. Zaid dan Umar telah datang. Pokoknya ini umum. Oh, berarti yang datang Zaid dan Umar, tanpa menyebutkan siapa yang duluan, Zaid kah atau Umar kah. Itu menggunakan wa. Jadi kalau ada kata wa itu artinya umum. Sedangkan yang kedua adalah fa. Fa itu sering diartikan maka, juga diartikan lalu. Nah, lalu, setelahnya. Misalnya, Ja'a Zaidun fa Umar. Zaid telah datang, lalu disusul Umar. Berarti jarak antara kedatangan Zaid dengan Umar itu tidak lama. Mungkin hanya beberapa menit, beberapa detik, terus datang. Itu fa. Dua peristiwa yang disatukan dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, kalau summa itu kalau diartikan dalam bahasa kita dengan arti kemudian. Summa artinya kemudian. Kalau kemudian itu bisa diselani 2 jam, bahkan bisa sehari. Misalnya Ja'a Zaidun summa Umarun. Zaid telah datang kemudian ini bisa kemudian 1 jam berikutnya, bisa setengah hari sesudahnya, bisa bahkan sehari setelahnya, baru kemudian siapa? Umar. Nah, kata ini menarik. Para sahabat itu di masa Rasulullah SAW biasa dari maghrib tidak pulang, melainkan mereka tetap duduk di tempat sholatnya, nunggu sampai datang waktu Isya. Mereka tertunduk kepalanya. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan mereka tertidur, sampai tidur. Tsumma yusalluna, kemudian begitu masuk waktu Isya, mereka melaksanakan sholat, langsung sholat, wala yatawaddauna, tanpa terlebih dahulu berwudu. Ini artinya apa? Tidur dalam posisi duduk tidak membatalkan wudu. Selama pantatnya masih menyentuh lantai, maka tidak membatalkan wudu. Wah, itu ngeces ya sampai 5 liter. Walaupun ngeces, ngorok, tetap saja tidak membatalkan wudu selama masih menempel. Akhrajahu Abu Dawud wa shahahu ad-Daruqutni wa asluhu fi Muslim. Hadis ini sahih. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak pas kajian meskipun tertidur ya, dari mulai salam ustadznya sampai salam lagi, bahkan sampai doa kafaratul majelis juga jamaah bubar, loh ini kok sepi. Ternyata dari awal sampai akhir tidur tidak batal ya, tidak batal. Sama halnya dengan ini kisah nyata. Kalau mungkin ibu-ibu jarang ya, kalau bapak-bapak biasa. Besok hari Jumat ada jamaah, udah duduk, apalagi ada AC-nya. Begitu bangun langsung sholat, langsung qomat. Kaget nih, dibangunkan, qomat. Terus dia menuduh, wah ini nggak sah sholat Jumat di sini. Kenapa? Nggak ada khutbahnya. Padahal dengerin khutbah itu hukumnya wajib. Jadi tidur dalam posisi duduk tidak membatalkan wudu. Walaupun bersandar, duduk dalam keadaan bersandar itu juga tidak membatalkan wudu. Nanti akan dibahas di akhir hadis ini, tidur seperti apa yang membatalkan wudu. Jadi selama tidurnya dalam posisi duduk bahkan bersandar, maka wudunya tidak batal. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Baik, hadis yang kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sebelumnya Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah. Yang kedua Aisyah radhiyallahu anha. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Aisyah itu biasanya hadis-hadis tentang perempuan. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Aisyah itu biasanya hadis-hadis tentang fiqhun nisa, fikih perempuan. Termasuk juga hal-hal yang private, hal-hal yang terjadi di dalam kamar atau di dalam rumah kediaman Rasulullah SAW. Tidak ada sahabat lain yang bisa mengungkapkan apa yang dilakukan Rasulullah di rumah kecuali istri-istri beliau. Salah satunya ini. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ja'at Fatimah bin Abi Hubaish." Pernah suatu ketika
salah seorang perempuan sahabiah yang bernama Fatimah, bukan Fatimah binti Muhammad. Fatimah itu namanya bukan hanya putrinya Rasulullah, adiknya Umar bin Khattab, yang menjadi sebab Umar bin Khattab masuk Islam itu juga namanya siapa? Fatimah. Fatimah binti Khattab, adiknya Umar bin Khattab. Nah, ini Fatimah, cuma bukan Fatimah putrinya Rasulullah, bukan Fatimah adiknya Umar, tapi Fatimah binti Abi Hubaish. Di kalangan orang Arab itu nama binti menjadi penanda, walaupun namanya sama. Namanya siapa? Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Nah, ini yang membedakan. Maka kenapa seorang perempuan walaupun dia sudah menikah sebetulnya dilarang menempatkan nama siapapun di belakangnya selain daripada nama ayahnya. Itu sebagai penghormatan, bukan nama suaminya. Suaminya ketemu gede kok, bukan yang melahirkan kan, kadang juga bukan yang nafkahinya hanya sebulan sekali. Kalau ayahnya dari kecil, maka hendaknya seorang perempuan tidak memberi nama di belakangnya kecuali menggunakan nama ayahnya sebagai binti, anak putri. Nah, ini Fatimah bukan binti Muhammad, bukan binti Khattab, tapi Fatimah binti Abi Hubaish. Datang Fatimah ini perempuan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasa di masa Rasulullah perempuan itu datang kepada Rasulullah. Para sahabiah bertanya kepada Rasulullah dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Tidak boleh malu untuk menanyakan kepada Rasulullah, kepada orang yang memang paham di bidangnya. Jangan sampai disembunyikan atau didiamkan, apalagi menyangkut ibadah. Hanya saja waktu itu Rasulullah ditemani Aisyah, ya, tidak berdua, tapi ditemani Aisyah. Sehingga Aisyah yang menceritakan hadis ini. Ibarat kalau sekarang mungkin Aisyah yang merekam, gitu. Rasulullah menjawab pertanyaan. Dulu belum ada HP, sekarang sudah ada HP, direkam. Perempuan ini kan rekaman, toh. Hadis itu rekaman. Hanya saja dulu tidak ditulis, tidak direkam pakai audio, tapi dihafalkan. Berarti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah itu memang cerdasnya luar biasa. Daya ingatnya Masya Allah. Kalau pelupa, nggak ada hadis ini. Maka ada ibu-ibu itu yang fokusnya ta'lim, belajar. Tidak hanya belanjaan, kebutuhan pasar saja, tapi hafalannya hafalan hadis, bukan hafalan harga-harga pokok. Itu ya penting. Nah, Aisyah itu hanya meriwayatkan hadis, tidak pernah meriwayatkan bumbu dapur, itu nggak pernah. Berarti memang perempuan itu tidak selama-lamanya tempatnya di dapur, ya, di majelis ta'lim, belajar, jadi dosen, jadi guru. Ini Aisyah menceritakan datang seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu perempuan itu bertanya, dihafalkan apa pertanyaannya dari perempuan itu dan apa jawaban Rasulullah. Maka hadis itu harus dihafalkan, bukan hanya dibaca. Sebagaimana Aisyah, peristiwa itu direkam, diingat-ingat, dihafalkan, lalu disampaikan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tanya perempuan yang bernama siapa tadi? Fatimah binti Abi Hubaish. Wahai Rasulullah, inni sesungguhnya aku imra'atun, seorang perempuan, ustuhalu, yang sering keluar darah istihadhah, bukan haid. Ada istihadhah yang sering diartikan darah kotor. Sebenarnya yang bahas ini ibu-ibu ustazah itu. Ada bapak-bapak bahaya. Tapi ya harus tahu juga bapak-bapaknya untuk menyampaikan kepada suami, istrinya, suami. Datang seorang perempuan bertanya, dan ini kan pertanyaan yang privat, ya. Pertanyaan yang bagi sebagian orang malu, karena ini bisa disebut aib. Tapi dia tidak malu, sebagaimana Allah tidak malu menampakkan yang benar. Ini sesungguhnya aku, wahai Rasulullah, imra'atun, seorang perempuan, ustuhadhu, yang sering atau lama sekali mengeluarkan dari istihadhah. Kalau darah haid itu kan sudah paham ya ibu-ibu. Nah, di antara masa-masa menstruasi selain siklus itu ada yang disebut dengan istihadhah atau darah kotor.
Dan itu hanya terjadi bagi perempuan, tidak terjadi pada laki-laki. Maka apakah sama hukum istihadhah dengan haid? Atau apakah orang yang istihadhah tidak boleh sholat sebagaimana orang yang haid? Bolehkah orang yang istihadhah wudu? Ini jawaban Rasulullah. Fala athuru, dan aku tidak bersuci. Darah istihadhahku terus menerus mengalir, padahal biasanya siklus menstruasinya itu 3 sampai 5 hari, tapi ini sudah 15 hari masih keluar darah. Apakah fa'ada'us sholata, aku tinggalkan sholat wahai Rasulullah? Ini inti pertanyaannya. Apakah ketika aku istihadhah itu aku tinggalkan sholat? Atau apakah sama hukum orang yang haid dengan orang yang istihadhah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala la, tidak boleh. Innama dzalika irqun, sesungguhnya istihadhah itu kata Rasulullah adalah darah penyakit atau darah kotor. Walaysa bihaidin, dan dia bukan termasuk darah haid. Ibu-ibu bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadhah. Fa idza aqbalat haiduki fada'is salata, maka pesan Rasulullah, apabila engkau menstruasi atau mengalami haid, maka tinggalkan salat, tidak boleh salat. Pernah datang seorang perempuan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kenapa orang yang haid tidak boleh salat? Dan kenapa tidak ada qada salat, sedangkan puasa harus diqada? Orang yang haid itu kenapa tidak boleh sholat, dan kenapa tidak ada qada sholat? Beda dengan puasa yang harus diqada. Nanti ada jawabannya di sini. Perempuan ini baru paham setelah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa darah istihadhah itu bukan termasuk darah haid. Walaupun engkau dalam kondisi istihadhah, darah penyakit, darah kotor itu terus-menerus mengalir, maka tetaplah engkau melaksanakan sholat. Namun apabila haidmu datang, tinggalkan sholat. Lalu bagaimana caranya orang yang istihadhah bisa tetap sholat? Kata Rasulullah, faghsili ankid dam, maka bersihkanlah, ya, basuhlah atau cucilah darah istihadhahmu, summa salli, kemudian sholatlah. Jadi ibu-ibu atau remaja putri yang misalnya mengalami istihadhah, padahal sudah hampir sebulan, sudah diperiksakan, sudah konsultasi dan seterusnya, tapi darah istihadhahnya masih keluar, maka kewajiban sholat masih tetap wajib dilaksanakan meskipun darahnya masih keluar. Hanya saja sesaat sebelum masuk waktu sholat dibersihkan, sesaat sebelum masuk waktu sholat atau sebelum melaksanakan sholat. Misalnya nih mau zuhur, ya pokoknya sebelum sholat bersihkan, dicuci sampai bersih, kemudian melaksanakan sholat. Kalau di tengah sholat keluar, ya biarkan, karena itu darah penyakit, bukan darah kotor. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan hadis ke-74. Ini masih lanjutannya tadi, ya. Walil Bukhari, dan di dalam riwayat Imam Bukhari, summa tawadda'i li kulli salatin, maka engkau wajib untuk melaksanakan wudu setiap akan melaksanakan sholat. Jadi bagi orang yang istihadhah beda dengan orang yang dalam kondisi suci. Misalnya ibu-ibu sholat zuhur menggunakan wudu sholat subuh misalnya, dari subuh tadi belum batal sampai nanti zuhur, terus sholat zuhur wudunya pakai wudu subuh, sholat asar wudunya pakai wudu subuh. Wah, ini ada nggak? Nggak ada mungkin, ya, contoh saja. Tapi kalau isya jelas, sholat isya wudunya pakai wudu maghrib masih memungkinkan. Artinya satu kali wudu bisa untuk beberapa kali sholat. Sebagaimana sebaliknya, satu tayammum itu hanya berlaku satu kali sholat, meskipun tidak batal, meskipun tidak berhadas. Nah, bagi orang yang istihadhah ini disamakan seperti orang yang tayammum, bahwa wudunya orang yang istihadhah itu hanya berlaku untuk sekali sholat. Berarti kalau mau sholat lagi, dia harus melakukan hal yang sama sebagaimana sebelumnya.
Mau sholat maghrib dibersihkan, dicuci, kemudian wudu sholat. Masuk isya lagi dibersihkan, dicuci, wudu sholat. Begitu seterusnya sampai istihadahnya berakhir. Kita lanjutkan hadis ke-75. Terjemahannya bisa dibaca. Ali bin Abi Thalib berkata, aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan lagi, maka aku suruh Mikdad untuk menanyakan hal itu pada Nabi. Dan bertanyalah ia pada beliau. Nabi menjawab, dalam masalah itu wajib berwudu. Baik. Hadis ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali? Sahabat sekaligus menantunya Rasulullah. Putrinya Rasulullah yang bernama Fatimah dinikahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib banyak yang tidak tahu kalau beliau punya kebiasaan madza, sering keluar madzi. Apa itu madzi? Mani dan wadi. Ya, ini sebetulnya tabu tapi harus kita ketahui. Madzi, wadi dan mani. Kalau mani kan semua paham, ya, sperma itu mani. Tapi kalau madzi, ada juga wadi, itu juga diartikan sebagai cairan yang keluar dari kemaluan seorang laki-laki atau perempuan, tidak hanya laki-laki. Sebagaimana sperma itu kan juga keluar dari perempuan. Perempuan, laki-laki keluar sperma, termasuk keluar madzi dan wadi. Hanya saja yang dua terakhir ini banyak yang gagal paham. Kalau sperma atau mani, keluarnya biasanya disertai syahwat, dan pada saat keluar itu disertai dengan kenikmatan, itu pasti. Maka aneh kalau ada sperma keluar kok tidak disertai kenikmatan, itu harus dibawa ke rumah sakit. Nah, ini dijelaskan Rasulullah. Beliau mengatakan mani, sperma itu keluar disertai dengan kenikmatan. Itu yang membedakan sperma dengan yang lain. Ini bukan dokter kandungan, bukan. Ini bahas fikih ini. Sedangkan madzi jelas jauh beda dengan mani. Kalau mani mewajibkan orang yang keluar, ya, maninya tadi harus mandi. Karena keluar mani itu termasuk hadas besar yang mewajibkan seseorang mandi junub, mandi besar. Mau keluar, dikeluarkan dengan sengaja, pasti sengaja, nggak mungkin nggak sengaja, ya. Pasti sengaja. Dikeluarkan dengan sengaja, mau di luar, mau di dalam, atau bahkan sendirian, ya. Masturbasi atau onani itu sama. Pokoknya kalau sperma keluar wajib mandi. Ini tabu sebetulnya, tapi memang harus kita bahas, ya. Wajib mandi. Mandinya mandi besar. Tapi kalau madzi itu hampir sama. Cuma bedanya dia hanyalah sebuah cairan atau lendir yang jernih, keluarnya tanpa disertai dengan kenikmatan. Dan biasanya pertama keluar sebelum keluarnya sperma, dan yang kedua karena kecapean. Entah itu habis angkat-angkat pasir, batu bata atau apa, terus kecapean. Atau kalau ibu-ibu seharian bekerja capek, bangun-bangun kok tiba-tiba basah. Atau tiba-tiba keluar cairan yang lengket tapi tidak kental. Itu madzi. Nah, Ali bin Abi Thalib itu punya kebiasaan itu, sahabat Nabi. Tapi dia malu, ya, malu memang pembahasan seperti ini. Akhirnya dia tidak berani bertanya kepada Rasulullah, sampai meminta tolong sahabat lain namanya Mikdad tadi, tolong dong tanyakan kepada Rasulullah, saya malu kalau langsung bertanya kepada Rasulullah, saya kan menantunya gitu. Akhirnya minta tolong ke Mikdad, menanyakan kepada Rasulullah tentang hukum madzi. Sedangkan yang terakhir tadi wadi. Kalau wadi bukan wazi, wadi itu sama, ya, dengan madzi, cairan yang keluar yang biasanya disebabkan karena faktor selain adanya syahwat dan juga kecapean. Pokoknya tiba-tiba keluar gitu. Tapi kalau madzi keluarnya sebelum sperma, juga kadang karena faktor kecapean. Sama sebetulnya, banyak sekali cairan yang keluar dari lubang tubuh kita, bukan hanya kemaluan, termasuk hidung,
Cuma kan biasa ya ngeluarin sesuatu yang dari hidung gitu. Bahkan tiap malam tidur ngeces, kalau diwadahi cangkir mungkin banyak itu. Buktinya apa lah? Itu bantalnya, pulaunya membentuk semakin luas, semakin besar. Itu manusia. Maka apa yang kita sombongkan gitu? Wong kita itu berasal dari bukan tanah. Kita manusia itu berasal dari min nutfah, cairan yang memancar. Atau bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan cairan yang menjijikkan. Kita ini cairan menjijikkan loh. Gitu kok ganteng-ganteng, ayu-ayu gitu loh. Padahal kita berasal dari cairan yang menjijikkan. Siapa yang kemudian pamer loh saya punya gitu? Gak mungkin kan, menjijikkan itu. Kalau kena pakaian dibersihkan. Kena anggota tubuh harus dibersihkan, menjijikkan. Maka nggak pantas kita sombong, karena asal muasal kita seperti itu. Terkait dengan hukum fikihnya berbeda-beda. Kalau mani harus mandi, sedangkan wadhi tidak perlu mandi. Bahkan misalnya ada seseorang yang tiba-tiba keluar madhinya tadi atau keluar wadhinya tadi, dia boleh langsung sholat dengan syarat harus terlebih dahulu berwudu. Sebagaimana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fihil wudu'u, wajib baginya untuk wudu. Tidak perlu mandi, hanya wudu. Tapi sebelum dia berwudu, dia harus membersihkan madhi atau wadhinya terlebih dahulu. Kalau misalnya madhi atau wadhinya menempel di celana, rok atau sarung, jika dia masih basah maka cukup dibersihkan. Kalau dulu sebelum ada hadis lain yang menjelaskan harus diambil dicuci semuanya. Cuma kan di masa Rasulullah itu air tidak seperti kita, banyak begini, dan pakaian tidak seperti kita. Rasulullah, para sahabat itu punya pakaian hanya 3 style itu maksimal tuh. Ibu-ibu 3 lemari ya. Jilbabnya aja warna-warni, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sehari 4 kali gitu. Hati-hati, hisapnya panjang gitu, ya. Banyak koleksi, banyak lama hisapnya. Dulu Rasulullah, para sahabat itu hanya ya sedikit yang dipakai dan tidak lama mereka pakai dikasihkan. Untuk apa? Meringankan hisap. Nah, dulu di masa Rasulullah banyak pemuda-pemuda yang juga sering mengalami seperti yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib ini. Karena saking sulitnya harus membersihkan semua pakaian, maka Rasulullah mengisyaratkan, kalau kamu mau sholat, sedangkan pakaianmu terdapat mazi tadi, ya bukan mani tapi mazi, maka cukup mengambil 1 cakupan air atau 1 genggam air, lalu basuhlah bagian yang terkena madhi tadi. Itu kalau masih basah. Tapi kalau sudah kering, ya sudah kering, nggak terasa kok tiba-tiba ada gitu. Kalau sudah kering maka dikerik. Sebagaimana Aisyah pernah mengerik pakaian Rasulullah karena pada waktu itu ada bekas sperma ya di pakaian Rasulullah. Dikerik, tidak dicuci. Tapi jangan dilakukan sekarang ya. Ketok banget gitu loh. Dikerik, lalu Rasulullah melaksanakan sholat. Hal ini menunjukkan bahwa sperma tidak najis. Sperma tidak najis. Tapi kalau mazi, wadhi najis, maka harus dibersihkan. Tapi kalau kesulitan dikerik dan diperciki air, karena dia masuk najis yang mukhaffafa, najis yang ringan. Terkait dengan hukum sperma tadi, apakah najis atau suci? Para ulama memang beda pendapat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sperma itu najis. Kalau kena pakaian, najis, pakaiannya harus dicuci. Sedangkan kalau jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa sperma itu suci. Nah kalau najis, kita najis semua ini. Sperma itu suci. Nanti akan dijelaskan di dalam hadis ini juga. Jadi wadi yang keluar dari kemaluan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mengharuskan ia mandi, cukup dibersihkan kemudian berwudu lalu melaksanakan sholat. Hadis berikutnya 76.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW itu sebagian istrinya kemudian keluar menunaikan sholat tanpa berwudu dahulu. Nah, ini menarik ini. Aisyah, siapa Aisyah? Istri Rasulullah. Meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam suaminya sendiri Rasulullah, qabbala ba'dha nisaihi, mencium istri beliau, ya. Beliau mencium istrinya. Pernah nggak Pak mencium istrinya? Nabi itu romantis. Jangan dikira Nabi itu perang terus pekerjaannya, enggak. Di masjid nggak keluar-keluar, enggak. Nabi itu kadang ke pasar, ke warung, jalan-jalan, ya, siyaha, rihlah itu Nabi. Beliau sering makan di pinggir jalan, bener. Bukan kemudian pamer, bukan, makan di pinggir jalan. Lalu tiba-tiba datang seorang perempuan. Datang seorang perempuan kepada Nabi. Tiba-tiba perempuan ini bilang, makan kok nggak ajak-ajak, nggak sopan belas kan gitu. Tapi Nabi tidak marah. Beliau kemudian nawari, mau? Ini silahkan. Enggak, cuma ngetes saja kok begitu. Akhirnya perempuan ini berjalan meninggalkan Rasulullah. Untuk apa Rasulullah melakukan seperti itu? Untuk apa? Agar beliau tidak terlalu dikultuskan. Jadi Nabi beda, Rasulullah itu beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa saking sucinya beliau, menghindar dari manusia, bahkan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang dipandang rendah, sehingga apa yang terjadi, umat beliau terlalu berlebihan di dalam mengkultuskan sampai menganggapnya sebagai Tuhan, disembah. Maka Rasulullah tidak ingin umatnya mengalami sebagaimana yang dialami oleh umatnya Nabi Isa. Beliau ke pasar, belanja, bahkan di rumah masak, jahit baju. Sebagaimana Aisyah mengatakan, pekerjaan rumah itu yang paling banyak mengerjakan itu adalah Rasulullah. Jadi enak kalau punya suami Rasulullah, istri tinggal turu gitu. Pekerjaan rumah dikerjakan Rasulullah, nyuci, bersihin rumah, jahit bajunya sendiri, nambal bajunya sendiri, termasuk menyambung tali sandalnya sendiri. Kalau sekarang kan sandal putus nyari lagi, all shop. Kalau dulu Rasulullah dijahit, bajunya dijahit. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah itu mau sholat, mau ke masjid. Sebelum Rasulullah ke masjid, beliau punya kebiasaan, kalau ke masjid itu pasti pamit, minta izin. Yang pastinya istrinya mengizinkan, nggak mungkin kan mau ke masjid nggak diizinkan. Jangankan ke masjid, mau sholat di kamar saja Rasulullah izin. Sholatnya tidak di luar rumah, sholatnya di dalam kamar. Tapi Rasulullah izin kepada Aisyah, wahai Aisyah, izinkan aku untuk melaksanakan sholat. Sedemikian romantisnya Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan, khiyarukum linisa'ihim. Orang mukmin yang paling sempurna adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling pengertian terhadap istri-istrinya. Orang yang paling sayang, orang yang paling baik akhlaknya terhadap pasangannya. Jadi Nabi tidak mengatakan orang yang paling baik itu yang ahli tahajud sampai kakinya bengkak, atau yang setiap hari baca Quran, puasa tidak pernah berbuka, tidak. Nabi mengatakan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Orang yang paling baik dalam memperlakukan pasangan. Jadi Nabi itu diem. Kalau beliau tidak suka makanan, beliau diem. Sampai segitunya Rasulullah. Mau keluar masjid, beliau pamit dulu. Qabbala ba'dha nisaihi. Tapi di sini tidak dijelaskan kening, ya, nggak tahu yang dicium apa. Bisa bibir, bisa pipi, bisa kening. Sebelum Rasulullah keluar ke masjid, beliau sungguh terlihat. Karena hadis ini diawali dengan kata annan nabiyya, ya. Annan nabiyya. Kata anna, inna itu artinya apa? Sesungguhnya. Ini termasuk perangkat untuk menguatkan kata. Berarti nggak bohong nih Aisyah.
Aisyah merasakan, mengalami, bahkan melihat dengan sendirinya. Rasulullah itu tiap keluar rumah ke masjid, beliau pasti mencium istrinya, entah keningnya atau bibirnya. Tsumma kharaja ila shalah. Kemudian beliau melaksanakan sholat. Walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu. Setelah mencium istrinya, beliau tidak berwudu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, namun Imam Bukhari menilainya lemah. Hanya saja di dalam riwayat yang lain disebutkan lemahnya hadis ini memiliki banyak syawahid. Syawahid itu penguat sehingga hadis ini terangkat derajatnya menjadi hasan, termasuk kategori hadis sahih. Berarti bukan hoax, benar, sesuai dengan fakta. Hal ini menunjukkan bahwa bolehnya seorang suami istri bersentuhan kulit, dan itu tidak membatalkan wudu. Ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang tidak batalnya wudu sebab bersentuhan kulit suami dan istri. Kalau bukan suami atau istrinya batal, ya. Suami orang lain, istrinya orang lain batal. Tapi kalau ini suami istrinya sendiri, tidak batal. Jangankan jabat tangan loh Pak, mencium ini, dan itu tidak membatalkan wudu. Boleh dipraktekkan. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sering kita alami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian merasakan atau mendapati fi batnihi syai'an, ada sesuatu di dalam perutnya, seperti mengeluarkan gas atau mengeluarkan sesuatu. Fa ashkala alaihi, tapi dia ragu, dia muskil. Apa tadi ya? Keluar atau enggak? Apabila seseorang yang merasakan itu masih diliputi dengan keraguan, akhraja minhu syai'un, apakah telah keluar sesuatu, amla, atau hanya perasaan saja, maka fala yakhrujanna minal masjid, jangan sekali-kali atau tidak perlu dia keluar dari masjid, tidak perlu membatalkan sholat. Biasanya kejadian ini terjadi di tengah-tengah sholat, pada saat ruku atau pada saat sujud. Pada saat sujud kok merasa ada yang keluar, maka Rasulullah mengatakan jangan membatalkan sholat, jangan keluar dari masjid sampai benar-benar meyakinkan, hatta yasma'a sautan, sampai ia benar-benar mendengar suaranya. Nggak usah dicontohkan ya. Au yajida rihan, atau dia mencium aromanya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi selama ini jika kita ragu pada saat sholat atau ketika kita sujud dalam sholat, kita merasa kayaknya tadi buang angin. Kalau hanya kayaknya, perasaan saja, maka jangan ikuti. Itu biasanya godaan dari syaitan. Karena banyak orang yang digoda syaitan. Sering kan kita jumpai di masjid, bahkan di tempat wudu, ada orang yang wudu berkali-kali, sudah selesai ragu terus wudu lagi sampai basah kuyup. Ada juga yang sholat diulang-ulang takbirnya, Allahu Akbar, sudah sedekap ulangi lagi sampai 99 kali. Itu orang yang diperdaya oleh syaitan, ya, dipermainkan syaitan. Maka cukup sekali Allahu Akbar. Nah, orang yang memiliki penyakit was-was sering menjadi sasaran syaitan untuk mengalami seperti ini. Nah, kita apabila mengalami hal yang sama, ada keraguan, tidak terlalu yakin apakah itu angin atau hanya perasaan saja, maka kita harus memastikan. Dengan apa memastikannya? Hatta yasma'a sautan, sampai kedengaran suaranya. Kayaknya nggak kedengaran suaranya, nggak ada suara apa-apa, atau memang nggak dengar, ya, nggak dengar karena mungkin imamnya bacanya jahar, bacanya keras, atau amin gitu, nggak dengar. Maka alternatif yang kedua, au yajida rihan. Perhatikan, malah nggak khusyuk nih sholat kok. Kalau begitu nggak usah keluar, lanjutkan sholatnya sampai salam. Tapi kalau kita benar-benar yakin, ya,
yakin bahwa memang buang angin, ada suara, ada aroma, maka ya batal sholatnya. Dan sholatnya harus diulangi. Tidak boleh setelah wudu terus wah eman ya tinggal 1 rakaat terus dilanjutkan 1 rakaat, ya nggak bisa. Harus diulang dari takbiratul ihram. Berikutnya 78. Ya ini saru sebetulnya, tapi memang fikih harus dibahas. Hadis ini tidak hanya untuk laki-laki, termasuk perempuan. Nanti setelah hadis ini ada hadis berikutnya yang seolah-olah bertentangan. Saya akan jelaskan. Hadis yang pertama, suatu ketika datang nih salah seorang sahabat. Jadi kita berterima kasih kepada sahabat itu, karena kasus mereka kita jadi tahu hukum. Coba kalau mereka malu, tidak bertanya kepada Rasulullah, atau mereka tidak melakukan hal ini, tentu kita bingung apa ya hukumnya ya. Tapi kalau ini kan jelas. Laki-laki itu kemudian datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah tentang hukum seorang laki-laki atau perempuan menyentuh kemaluannya pada saat sholat atau di luar sholat. Jadi kalau di dalam pembahasan fikih ya, batalkah wudhu seseorang yang menyentuh kemaluannya? Kalau di dalam bahasan lainnya, termasuk kalau perempuan ya bagian intinya, apakah dia wajib untuk mengulangi wudhunya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjawab, la, tidak. Bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Apa alasan Rasulullah tidak perlu berwudhu bagi orang yang menyentuh kemaluannya? Kata beliau, innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya kemaluan itu hanyalah bagian dari tubuhmu. Akhrajahul khamsah wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 ulama ahli hadis dan disahihkan Ibnu Hibban. Paham ya sampai di sini? Hadis ini menerangkan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Ya dimaksud menyentuh kemaluan ini menyentuh langsung, bukan dengan alas atau bukan dengan sarung tangan dan lainnya, tapi menyentuh langsung. Kata Nabi tidak membatalkan wudhu. Bahkan ini sahabat ini yang bertanya menyentuhnya di dalam sholat lagi. Kok iso lang? Sholat kok ya sampai mungkin ya kita husnudzon, mungkin dulu sholatnya di atas rumput ya, bukan di atas karpet, mungkin begitu. Tapi Nabi memberikan alternatif, nggak usah wudhu, ya, tetap lanjutkan sholat. Tapi pada hadis berikutnya sebaliknya, coba dibaca. Dari Busrah binti Sofyan. Jadi jangan senang dulu, coba perhatikan hadisnya. Rasulullah bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudhu. Ya, loh tadi hadisnya tidak perlu berwudhu. Kenapa sekarang hadis berikutnya yang diriwayatkan dari Busrah, Rasulullah mengatakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Hadis ini sama-sama sahih. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Kenapa hadis sebelumnya mengatakan tidak perlu berwudu, tapi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan harus berwudu? Maka dalam ilmu mustalah hadis disebutkan ketika kita menghadapi adanya 2 hadis yang saling bertentangan, maka bisa dilihat dari kapan hadis itu terjadinya dan tentang apa hadis itu terjadi. Hadis yang pertama ditafsirkan oleh para ulama bahwa orang yang menyentuh kemaluannya namun tidak secara langsung menyentuh di luar, maksudnya ya tidak menyentuh secara langsung ya, ada pembatas misalnya sarung, celana atau dengan sarung tangan, maka wudunya tidak batal. Sedangkan hadis yang kedua ini menjelaskan siapa yang menyentuh kemaluannya secara langsung maka dia batal. Dalam pembahasan yang lain juga disebutkan siapa yang menyentuhnya tidak sengaja, refleks gitu, karena gatel atau apa gitu terus disentuh maka tidak batal. Atau
tersentuh, kesenggol, itu juga tidak batal. Tapi kalau dengan sengaja, maka batal wudunya dan harus mengulang wudu kembali. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan hadis ke-80. Dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang muntah atau mengeluarkan darah dari hidung atau mimisan atau mengeluarkan dahak atau mengeluarkan nadi, maka hendaklah dia berwudu lalu meneruskan sisa salatnya. Namun selama itu dia tidak berbicara. Baik. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini menjelaskan tentang hukum wudunya orang yang muntah, mimisan atau mengeluarkan dahak, termasuk juga madhi. Jadi ini semua dari lubang semua ini. Lubang mulut muntah, ya kan? Lubang hidung apa? Mimisan, termasuk nah itu. Ada lendir, termasuk juga madhi dari kemaluan. Maka apabila ada seseorang yang mengalami hal itu, hendaknya dia membersihkannya. Namun pada saat hal itu terjadi tengah-tengah sholat, ini kan pas sholat nih kasusnya, di tengah sholat baru rakaat pertama atau rakaat kedua, tiba-tiba mimisan atau tiba-tiba keluar mazi, tiba-tiba muntah, padahal tidak makan apa-apa, memang perutnya nggak enak. Bagaimana dengan wudunya? Orang seperti ini wudunya batal. Tapi apabila dia laksanakan di tengah-tengah sholat, dia alami di tengah-tengah sholat, sholat zuhur 4 rakaat, ya, masuk rakaat ketiga kok dia mimisan, masuk rakaat ketiga muntah atau keluar madhi, maka hendaknya dia meninggalkan tempat sholatnya. Kalau sekarang ke tempat wudu, ya, dia bersihkan, setelah dibersihkan mengulang wudunya, tapi tidak perlu mengulang sholatnya, tidak perlu mengulang sholatnya, dengan syarat dalam perjalanan dia keluar dari tempat sholatnya atau masjid ke tempat wudu tadi tidak berbicara sepatah kata pun. Tapi kalau dia sudah ngomong, saya tak metu itu udah batal. Atau ketemu temannya, itu diisi softnya, saya tak ke belakang, udah batal. Tapi kalau diam, selama dia tidak ngomong, selama dia tidak berbicara, dia bersihkan hidungnya yang penuh dengan darah, atau dia berkumur-kumur setelah muntah, atau dia bersihkan mazinya tadi, lalu kembali berwudu, setelah itu dia langsung melanjutkan rakaat berikutnya, rakaat ketiga sama rakaat keempat, tidak perlu mengulang dari awal. Ini selanjutnya hadis ke-81, memakan daging onta beda dengan memakan daging hewan binatang lainnya. Kalau kita habis makan, setelah makan tidak membatalkan wudu, makan tidak membatalkan wudu apapun, mau sambal pete, sambal goreng, tidak membatalkan wudu. Misalnya nih, setelah wudu, kok hidangan makanan sudah siap. Idza qudibal 'asya wa uqimatil 'isya fabdahu bil 'asya. Dalam kaidah usul fikih, kalau kita dihadapkan dengan dua kejadian nih, hidangan sudah dihidangkan, sudah matang, lalu terdengar azan atau iqamat, sholat sedang dikumandangkan, kira-kira mana yang didahulukan? Sholat dulu atau makan dulu? Makan sambil ingat sholat atau sholat sambil ingat makan? Pilih mana? Yang paling bagus, sholat ingat makan atau makan ingat sholat? Ya, sholat ingat sholat, makan ingat makan. Biasanya kalau kita misalnya mendahulukan sesuatu yang seharusnya menurut Rasulullah tidak didahulukan, pasti akan berpengaruh dalam sholat kita. Memang lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Maka karena konsentrasi manusia itu terbatas, ketika makanan sudah dihidangkan, kok yang menghidangkannya pas azan gitu loh. Ya memang begitu biasanya. Lalu mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah makan dulu, makan dengan tenang, habiskan dulu makanannya, tenangkan dulu pikirannya. Nah, masalahnya setelah makan ngantuk. Nah, ini parah. Daripada kita sholat tidak khusyuk. Tapi kalau misalnya kita bisa khusyuk dalam kondisi lapar, yaitu lebih utama.
tergantung pribadi masing-masing. Tapi Rasulullah memberikan alternatif, makan dulu. Setelah itu baru sholat. Sehingga pada saat sholat kita bisa leluasa, bisa khusyuk, tidak terburu-buru. Takziah. Setelah pulang dari rumah duka, maka kita dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Bukan wajib, tapi anjuran. Yang wajib tadi memandikan orang yang meninggal dunia atau jenazah, maka yang memandikan itu wajib mandi. Maka ketika ditanyakan apakah wudu itu bisa batal karena menyentuh atau membawa jenazah, jawabannya bisa iya. Sebagaimana hadis ini, bahwa Rasulullah memerintahkan orang yang mengantarkan jenazah untuk berwudu sebelum dia melaksanakan sholat. Tapi hamalahu di sini itu bukan mengantar dalam arti ikut di belakangnya ngiring, bukan, tapi membawanya. Ibu-ibu tahu kan, jenazah yang di Masjidil Haram disemayamkan di Masjid Nabawi itu kan tidak pakai tandu, tidak pakai apa, penduso atau keranda. Keranda itu kan hanya ada di Indonesia, pakai keranda tulisan la ilaha illallah gitu. Tidak pakai peti juga. Bahkan raja Uni Emirat Arab yang kaya raya, termasuk Raja Saudi ya, yang kemarin maksudnya yang tahun lalu meninggal dunia, itu nggak pakai keranda, tidak pakai peti. Jasadnya hanya terlihat dibungkus dengan kain kafan, ditaruh di semacam tandunya pun hanya flat, bahkan dikuburkan tanpa peti, dimasukkan ke dalam tanah. Seperti itu memang dalam Islam. Maka orang yang menandu pasti bersentuhan dengan tubuh jenazah. Beda dengan sekarang ya. Kalau di Indonesia kan ada peti, tubuhnya masuk peti sehingga kita tidak pegang langsung, atau pakai keranda yang ada pelindungnya sehingga tidak menyentuh jenazahnya secara langsung. Namun ada juga ulama yang menghukumi sama. Pokoknya ada keranda, tidak ada keranda, peti, tidak ada peti, sama. Siapa yang membawa jenazah, maka dia harus berwudu. Selanjutnya hadis ke-83. Dari Abdullah bin Abu Bakar, bahwa dalam surat yang ditulis Rasulullah untuk Amr bin Hazm terdapat keterangan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, berikutnya tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang berhadas. Rasulullah pernah menulis sebuah surat kepada Amr bin Hazm. Di dalam isi surat itu diantaranya adalah, kalau sekarang mungkin pesan singkat, atau kalau ibu-ibu WA ya, tertulis alla yamassal Qur'ana, jangan pernah menyentuh Al-Quran mushaf illa tahirun, kecuali dalam keadaan suci. Rawahu Malik mursalan. Akan tetapi hadis ini mursal. Hadis ini bahkan ma'lul. Maksudnya derajat kesahihannya masih dipertanyakan. Sehingga kalau dikaitkan atau diperbandingkan, dikomparasikan dengan hadis-hadis yang lain yang lebih sahih, bahwa menyentuh mushaf Al-Quran tidak harus dalam keadaan suci, maka bisa dikatakan hadis yang menjelaskan bahwa orang yang menyentuh mushaf harus dalam keadaan suci itu bisa, kalau sekarang dianulir ya, atau tidak berlaku. Bahwa menyentuh mushaf Al-Quran, menyentuh mushaf ini memang masih khilaf, masih terdapat perbedaan pendapat para ulama. Bahkan sampai saat ini sering ditanyakan. Mungkin ibu ada yang bertanya nanti setelah ini, biasanya begitu. Tapi harus dibedakan menyentuh dengan membaca. Ada orang membaca tanpa menyentuh, ada orang menyentuh tanpa membaca, dan ini hukumnya berbeda. Hukum membaca ya, tanpa menyentuh, maka tidak harus dalam keadaan suci. Termasuk bagi perempuan yang haid, yang menstruasi, boleh dia membaca tanpa menyentuh mushaf, dengan syarat tadi dia hafal. Tapi masalahnya kalau belum hafal kan harus buka Quran. Nah, di situ baru ada masalah. Karena buka Quran itu harus menyentuh, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci, hadas kecil maupun hadas besar.
Tetapi ada juga yang berpendapat kalau dia menggunakan Quran yang ada terjemahannya maka boleh, atau kalau dia memakai sarung tangan juga boleh meskipun dia haid. Bahkan tidak luput juga ada pendapat yang mengatakan yang dimaksud itu bukan mushaf Al-Quran yang ada di dunia seperti ini, melainkan yang ada di Lauh Mahfuz. Karena keterangan dari surat Al-Waqiah ayat ke-79 itu mengatakan bahwa tidak dapat menyentuhnya, itu adalah Al-Quran di Lauh Mahfuz, illal mutahharun, kecuali yang disucikan, yaitu para malaikat. Kalau seandainya dulu di masa Rasulullah sudah ada mushaf, tentunya Rasulullah sudah mengatakan. Karena mushaf Al-Quran, mushaf itu ya yang tersusun dari juz 1 sampai juz 30, itu baru ada, baru dikodifikasi, dibukukan di masa Khalifah Utsman ibn Affan. Tapi sebelum Utsman sudah mulai, dari Abu Bakar, dari Umar, terakhir Utsman, maka disebut mushaf Utsmani. Hanya saja dulu di masa Rasulullah ditulis Quran itu, tapi di lempangan batu, di lembaran kulit, termasuk di pelepah kurma. Ini kan kurma itu, pelepahnya itu ditulis di situ, disimpan di rumah Hafsah. Ya, Hafsah itu istrinya Rasulullah. Adiknya siapa? Bukan adiknya, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disimpan di situ sampai masa Abu Bakar mulai melakukan pengumpulan mushaf-mushaf yang berserakan, dan diteruskan hingga masa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nah, ini masih khilaf ya, masih perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Berikutnya, Aisyah berkata, Rasulullah selalu berzikir kepada Allah dalam setiap saat. nah, hadis berikutnya ini pelengkap dari sebelumnya, bahwa Rasulullah yadhkurullaha kulla ahyan. Beliau senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaan, mau tidur atau ketika beliau jaga, berdiri atau ketika beliau duduk, bahkan dimanapun Rasulullah tidak pernah berhenti berzikir, dan tidak mengharuskan berzikir itu dalam keadaan suci. Meskipun kita berhadas, kita boleh berzikir, tapi kalau di dalam kamar mandi, ya zikirnya di hati, tidak boleh dilafadzkan. Saya lanjutkan ya. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Hadis ke-85, hukum berbekam. Apakah bekam membatalkan wudu? Nabi pernah berbekam. Tahu bekam, Pak ya? Di cantuk atau di hijamah. Rasulullah pernah berbekam. Tidak dijelaskan bekam di punggung, di kepala, di kening, atau di tangan, atau di kaki. Pokoknya berbekam. Wa shalla, setelah bekam beliau langsung sholat. Walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Berarti bekam tidak membatalkan wudu. Dengan syarat tadi sudah suci ya. Kita sudah masih punya wudu, masih dalam keadaan suci, terus minta tolong dibekam saya. Bekam itu mengeluarkan darah loh, bukan bekam kering, tapi bekam basah yang disilet atau ditusuk-tusuk pakai jarum terus disedot lagi sehingga darahnya keluar. Nah, setelah selesai berbekam, darahnya sudah dibersihkan, sudah kering, sudah memakai pakaian lagi, beliau langsung sholat tanpa berwudu. Ya, bekam tidak membatalkan wudu. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, hadis diriwayatkan oleh Muawiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu wika'us sahi. Mata ya, mata itu adalah pengikat lubang pelepasan. Maksudnya ruh. Mata itu pengikat ruh. Fa idza namatil ainani, apabila mata itu terpejam, tertidur, istatlaqal wika'u, maka terbukalah ikatannya, terlepaslah ruhnya. Nah, jadi orang itu kalau dalam keadaan terjaga, ruhnya masih standby. Tapi kalau merem, ruhnya gentayangan, ruhnya kemana-mana. Maksudnya orang itu kalau tidur ya,
Tidur itu kata Al-Quran, wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam takun fi manamiha. Allah menggenggam ruhnya orang-orang yang tertidur dan orang-orang yang terjaga. Nah, ketika kita tidur itu ruh kita kemana-mana. Seperti kalau Imam Al-Ghazali mengatakan orang main layang-layang tuh. Kalau dia masih tidur, ya, layang-layang itu masih tersambung dengan benang, benang masih di tangan, masih bisa kembali. Tapi kalau benangnya sudah putus, layang-layang putus, ya udah mati. Ruhnya tidak bisa kembali. Jadi mata ini bisa disebut menentukan. Kalau terjaga tidak batal, tapi kalau merem, maksudnya tidur, maka wudunya batal. Sehingga di sini disebutkan wazada pada hadis ke-87, wa man nama, dan barang siapa yang tidur falyatawaddo, hendaknya dia berwudu. Loh, tadi kan disebutkan di hadis pertama ada jamaah di kalangan para sahabat, mereka tertidur tapi langsung sholat tanpa berwudu. Lah kok di sini dijelaskan bahwa siapa yang tidur hendaknya dia berwudu? Bisa membandingkan ya? Pasti ada penjelasannya. Hadis yang pertama tadi, orang yang tidur tapi tidak perlu berwudu adalah manakala tidurnya dalam keadaan duduk. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis ini adalah tidur melungker, mengkurep, melumah, ya, gulung-gulung. Nah, maka dia harus falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu, karena tidur membatalkan wudu. Tidur dan wudu. Wali Abi Dawud, dan diriwayatkan dari Abu Dawud, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an. Hadis ini marfu'. Innamal wudu, sesungguhnya wudu, ala man nama, bagi orang yang tidurnya muttaji'an, terlentang atau berbaring. Jadi wudu itu batal bagi mereka yang tidurnya berbaring atau terlentang. Maka orang yang tidur berbaring, tidur terlentang, dia harus wudu sebelum sholat. Sedangkan orang yang tidurnya dalam keadaan duduk, maka dia tidak perlu berwudu sebelum sholat. Tapi kalau wudu boleh, malah bagus, ya, memperbarui wudu. Terakhir, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, ya'ti ahadakumus syaitanu fi salatihi. Hati-hati, syaitan itu pasti akan mendatangi kalian ketika kalian sedang sholat. Jadi bukan malah lari, justru ketika kita sholat itu syaitan datang. Jangan dikira dengan sholat terus syaitan melarikan diri. Enggak takut, malah datang dia. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan, ketika azan dikumandangkan, syaitan itu akan melarikan diri sejauh mungkin, bahkan sampai terkentut-kentut, terkencing-kencing, saking takutnya, hingga dia mencari tempat yang kira-kira tidak memungkinkan mendengar suara azan. Mungkin di Pluto, di Mars sana mungkin, ya, pokoknya sampai nggak kedengaran azan. Selama masih di bumi masih kedengaran azan. Tapi kata Nabi, ketika sudah qomat, jamaah itu sudah di soft-softnya sudah tertata, maka syaitan itu akan dusel-dusel, lalu mengingatkan atau mengajak kalian untuk mengingat peristiwa kejadian yang terjadi sebelum kalian sholat. Jadi ketika kita sholat, dia datang. Maka ada yang menganjurkan sebelum sholat baca al-mu'awwidhatain, al-falak, an-nas, biar dia tidak datang. Tapi kebanyakan datang. Orang sholat itu didatangi syaitan. Ini hadisnya. Ya'ti ahadakumus syaitanu fi salatihi. Syaitan itu akan datang mendatangi kalian ketika kalian sholat. Terus fayanfukhu fi maq'adihi. Wah, kadang memang kurang garam syaitan itu. Fayanfukhu fi maq'adihi, lalu dia meniupkan di pantat orang yang sholat tadi. Dia meniupkan di pantat orang yang sholat tadi. Apa yang ditiupkan? Ya pokoknya sesuatu, ya ditiup gitu. Kalau bukan syaitan nggak mungkin melakukan seperti itu.
fayukhayyalu ilaihi, lalu syaitan berusaha untuk membuat kita berhalusinasi atau berkhayal atau bahkan mungkin ragu, annahu ahdasa, bahwa dia sudah batal. Jadi was-was itu dari syaitan. Termasuk ketika kita sholat, pada saat sholat kok tadi kerasa semriwing atau apa gitu ya, bisa jadi itu dari syaitan. Setelah itu dia memasukkan dalam benak kita perasaan bahwa seolah-olah kita berhadas, seolah-olah kita buang angin, padahal itu hembusan dari syaitan. Walam yuhdis, padahal tidak hadas, hanya perasaan saja. Fa idza wajada dzalika, apabila kalian mengalami seperti itu, fala yansarif, maka tidak perlu kalian membatalkan sholat. Tetap sholat, jangan keluar dari masjid, tetap di masjid, tetap sholat, hatta yasma'a sautan, sampai kalian benar-benar bisa mendengar suara, au yajida rihan, atau mencium aroma yang tidak sedap. Ya iyalah, kentut kok wangi, kan nggak mungkin, pasti tidak sedap. Maka kalau kita pastikan bahwa dua hal ini terjadi, ada suara kemudian ada aroma, maka kita pasti batal. Tapi kalau tidak perlu batal, ya, harus dilanjutkan sholatnya sampai selesai. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya ada beberapa perkara yang dapat membatalkan wudu. Hanya saja di dalam hadis ini disebutkan secara global. Di antara perkara yang membatalkan wudu, yang pertama adalah tidur, kecuali tidur dalam keadaan duduk. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, kecuali bersentuhan siapa? Yang mahramnya atau suami istri. Yang ketiga, muntah dan lain sebagainya, pokoknya keluar sesuatu dari lubang, maka itu juga mewajibkan wudu, tapi tidak perlu mengulang sholat kalau muntahnya di dalam sholat. Kemudian yang kelima, hilang ingatan. Hilang ingatan itu biasa karena pingsan atau karena tidur terlentang, pokoknya hilang ingatan, maka wudunya juga batal dan mengharuskan ia untuk berwudu. Terakhir, yang mewajibkan untuk berwudu sebelum sholat adalah mereka yang membawa apa? Uang, membawa jenazah. Orang yang bawa jenazah sebelum dia sholat hendaknya dia berwudu. Tapi yang memandikan jenazah sebelum sholat dia harus mandi. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.